Pemirsa, JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang di Parcakung, Jakarta Timur ditutup. Hal ini merupakan buntut kasus JPO yang rusak dan membahayakan masyarakat karena tidak ada besi penyangga atau pagar. Pemirsa, Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Parcakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya, dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, Jembatan Penyeberangan Orang di Parcakung ini, yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan membahayakan dari masyarakat. Dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat, sehingga dinilai membahayakan. Akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini, dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JMJ Sinai News melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami keterangan tersangka Fahri Albar terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman untuk memburu pemasok narkoba putra musisi Ahmad Albar tersebut. Kasus narkoba yang menjerat aktor Fahri Albar masih terus diselidiki penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saat ini, polisi sedang mendalami keterangan tersangka Fahri Albar guna memburu pelaku yang memasok narkoba ke anak legenda musik Ahmad Albar tersebut. Selain itu, polisi juga tengah mempercepat proses berkas perkara agar segera diserahkan ke pihak kejaksaan. Bukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok. Sebelumnya, Fahri Albar ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Fahri ditangkap dengan sejumlah barang bukti narkotika jenis kokain, sabu, ganja, dan puluhan butir obat psikotropika. Dari Jakarta, Rizky Falovi, Ayus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di area parkir resmi Stasiun Gambir terekam CCTV. Pelaku mengambil motor di parkiran serta keluar lewat pintu masuk usai dibantu seorang rekannya yang menggunakan kartu tap. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari gambar rekaman CCTV ini, di mana seorang pengendara motor terlihat akan memasuki area parkir melewati pintu masuk stasiun. Namun rupanya itu hanya akal-akalannya saja untuk membantu rekannya keluar dengan menggasak motor curian. Ketika pelaku mengetep portal masuk dengan menggunakan kartu uang elektronik, pelaku utama yang telah bersiap untuk kabur langsung keluar saat portal terangkat. Keduanya pun berhasil kabur sambil membawa sepeda motor curian. Terpulang, dan sebagai pengelola parkir di Stasiun Gambir, kita langsung bertemu dengan pelapor dan kita bertanggung jawab. Selain meminta maaf dan telah memproses kejadian tersebut, KAI Servis juga akan mengganti sepeda motor milik korban. Kini KAI juga melakukan evaluasi dengan mensiagakan petugas di pintu masuk area parkir selama 24 jam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Sementara sebuah rumah di Kompleks Perumahan Cikande Permai, Kabupaten Serang terbakar akibat korsleting listrik. Jaya 65 di Blok A5 nomor 7A. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Jalan Ratu Bawar, Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar api tak merambat ke bangunan lainnya.
Warga awalnya dikejutkan dengan kepulan asap pekat yang keluar dari lantai 4 rumah yang juga dijadikan gudang tempat penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini terjadi, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Itu rumah atau apa nih Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Penyebab awalnya dari mana Pak? Justru lagi diselidikin Pak. Hah? Lagi diselidikin, belum tahu awalnya dari mana. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka, lantaran saat kejadian ruko dalam kondisi kosong tanpa aktivitas pekerja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ayus melaporkan. Kobaran api yang melalap sebuah rumah warga membuat panik warga Kompleks Perumahan Cikande Permai, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu siang. Warga langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api dengan cepat merambat ke seluruh isi rumah. Diduga api muncul akibat korsleting arus pendek listrik pada colokan kabel stop kontak di bagian belakang lemari. Percikan api kemudian menyambar lemari dan merembet ke perabotan lain. Warga berupaya menyelamatkan anak pemilik rumah yang sedang tidur. Beruntung sang anak berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Loncat dari jendela loncat lagi ke pagar. Nah, di gemboknya ada di ruang tamu kuncinya. Oh, kunci rumah itu? Kunci gemboknya ada di ruang tamu. Jadi dia loncat. Kalau api awalnya dari ruang tengah nih Pak. Apa itu dugaannya Pak? Korsleting listrik. Api dapat dipadamkan dengan mengerahkan 2 mobil damkar Kabupaten Serang, sementara harta benda korban hangus terbakar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriadi, Ayus melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan juga pantai Pangandaran, Jawa Barat. Lewat unggahan emosional, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Dalam akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya kesal. Susi mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan baik dari rumah, jalanan, maupun tempat wisata pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Nih, dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Susi Pujiastuti dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu kelautan dan lingkungan. Seruannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.